Baiklah Ibu Bapak dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena pada sore hari ini kita boleh dipertemukan oleh Tuhan di dalam ibadah pembukaan pendadaran calon sidi angkatan 17 tahun 2023-2024 ya. Biarlah ini menjadi momen bagi kita semua, termasuk kami para katekit, anak-anak dan juga ibu bapak semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita untuk bersaat teduh, kita menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah menghantar perjalanan kami sampai kami tiba di tempat ini dengan selamat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu saat ini. Kami akan bersama-sama memulai kegiatan kami dengan ibadah pembukaan. Kami memohon penyertaan dan campur tangan Tuhan, supaya Tuhan boleh menjaga kami, menyertai kami, membimbing kami, dan membersamai kami selama kegiatan yang boleh kami lakukan hari ini dan besok. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pembukaan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kita seperti yang ada di dalam kertas yang sudah kita bagikan liturginya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sambil bertepuk tangan. Mari kita pujikan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sebentar Pak Sadar, Ibu Bapak dan teman-teman, meskipun lagunya sukacita, ternyata saya melihat wajahnya itu belum bersukacita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk berdiri. Sambil kita memperhatikan teman-teman atau keluarga yang ada di samping kiri kanan kita. Kita pasang senyum sukacita kita buat kemuliaan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang,
selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita pujikan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya yang pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setianya tak biasa. Ya sudah, jangan duduk dulu. Kita masih mau membuat tubuh kita biar hangat. Kita nyanyi lagu yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Kita nanti akan bergerak ke kanan Bapak Ibu dan ke kiri. Nah, ya. Yesus kekasih jiwaku. Gitu nggih? Monggo kita goyangkan untuk memuji Tuhan. Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ayo silakan Lalita, Beta, Seli, silakan sini. Matahari silakan. Dan sampai Kami mengundang, silakan. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Ibu bapak kita ikuti teman katekisan kalau sini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi,
Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Terima kasih, silahkan duduk. Bapak Ibu juga silahkan duduk. Dengan keceriaan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya kembali mengajak Ibu Bapak untuk memujikan lagi Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Yang aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita ulangi lagu ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu. Kami mengundang Bu Ari Widya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang makasih, kami sungguh sangat bersyukur jika pada sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami, mempertemukan kami satu sama lain untuk bersama-sama menyiapkan diri kami mengikuti pendadaran calon CD pada sore hari ini hingga esok hari. Bapa, kami ingin mendasarkan acara kami pada sore hari ini dengan firman Tuhan, biar kiranya apa yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan boleh semakin menguatkan kami, terlebih juga teman-teman calon CD kami. Bersabdalah ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Ada yang sumuk di sini? Tidak, ya. Dingin, anginnya sangat keras. Ya, hati-hati yang
mudah masuk angin. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Firman-Nya tidak sama dengan teman-teman yang sudah mencari, teman-teman calon CD. Saya mencari ayat yang lain, tapi memang judulnya sama, yaitu bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saya mengajak teman-teman dan juga Bapak Ibu untuk membaca dari Yohanes. Ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita akan bacakannya bersama-sama. Teman-teman calon CD yang keras suaranya ya. Sampun? Ya, firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tinggallah Iya, berbahagia kita yang sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, seperti itu. Jadi bukan hanya pendengar dan pembaca, tetapi melakukan kehendak-Nya. Iya, teman-teman, juga orang tua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi yang coba saya hubungkan dengan teman-teman calon CD membawakan bertumbuh bersama dalam Kristus, ilustrasinya sangat sederhana, yaitu sebuah pohon. Kalau kita sudah lihat pohon, pasti mindset-nya pohon itu bertumbuh. Betul apa enggak Bapak Ibu? Terutama yang petani ini. Ya, jadi kalau kita sudah lihat tanaman atau pohon, pasti pikiran kita bertumbuh. Harapan kita ada suatu pertumbuhan di dalam pohon tersebut. Iya, saya melihatnya bahwa bukan hanya teman-teman calon CD yang perlu pertumbuhan, tapi setiap kita sungguh-sungguh memang memerlukan pertumbuhan iman di dalam setiap langkah dan hidup kita. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Bapak, Ibu bisa membayangkan sebuah pohon. Ya, bisa membayangkan strukturnya. Mulai dari bawah, ada apakah? Akar. Iya. Lalu habis akar batangnya. Lalu ada rantingnya. Rantingnya akan memiliki apa? Daun. Ya, kalau dia nggak punya daun, dia nggak bisa fotosintesis. Kalau nggak bisa fotosintesis, dia nggak bisa cari makan. Ya, jadi bukan hanya dari akar pohon itu bertumbuh, tapi juga dari daun-daun. Ya, setelah ada daunnya, apa yang kita harapkan? Buahnya. Iya. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah melihat struktur suatu pohon. Nah, di dalam pertumbuhannya ada suatu ranting. Tetapi ternyata kita bisa melihat bahwa ranting ini tidak akan bisa tumbuh sendiri. Ya, di dalam pertumbuhan suatu ranting ini tidak akan bisa tumbuh sendiri. Tapi Bapak, Ibu bisa melihat kalau dicangkok, pencangkokan. Itu yang dicangkok apanya Bapak, Ibu? Batangnya pokok atau rantingnya? Iya, biasanya dahannya ya, dahan yang kecil itu atau rantingnya kita mengibaratkan ya. Nah, tanaman yang dicangkok, misalnya ada yang bertanya, oh tadi katanya Bu Wiwit ranting itu tidak bisa bertumbuh sendiri. Ternyata ketika seseorang mencangkok, bisa saja ranting itu bisa menjadi batang yang utama atau dahan yang utama. Nah, maksudnya apa? Nah, dari tanaman yang dicangkok ini, setelah tanaman tersebut dicangkok bisa berubah fungsi, yaitu ketika dia sudah pencangkokannya sudah matang dan akarnya sudah kuat, maka petani ini akan memindahkan di lahan yang baru, di tempat yang baru. Nah, ranting ini berubah fungsinya dia akan menjadi tumbuh menjadi dahan atau batang yang pokok, batang yang utama, tidak menjadi ranting lagi. Begitu. Jadi cabang tersebut ya atau ranting tersebut ini menjadi batang yang utama atau batang yang pokok. Jadi tidak ada cabang yang bertumbuh tanpa batang pokok. Jadi ketika tadi cangkoknya sudah berhasil, itu tadi ranting. Tapi ternyata dia bisa menjadi batang pokok yang sangat kuat. Seperti itu.
Nah, ketika kita mau refleksikan dengan keberadaan kita, bagaimana dengan keberadaan kita yang memang ingin bertumbuh di dalam Tuhan? Ketika Tuhan Yesus yang sebagai pokok anggur yang bukan pokok anggur, saya mengatakannya bahwa pokok pohon yang utama. Jadi saya karena fokusnya bukan anggur, tapi pokok dahan atau yang batang yang utama. Jadi tidak akan ada yang menggantikan. Kita langsung merefleksinya ke dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam batang tersebut, ada di dalam Tuhan Yesus sebagai dahan utama tadi atau batang yang terutama, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Seperti itu. Jadi tidak akan ada makhluk yang bisa hidup tanpa seseorang berpegang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mengibaratkannya ketika Tuhan Yesus menjadi dahan yang utama, Dia membelajarkan kita untuk bisa tegar dan mandiri untuk bertumbuh. Jadi ketika sudah dipisahkan dari cangkoknya, kita juga tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kita tidak lepas dari yang utama tadi. Ketika dahan yang utama tadi itu, ranting itu tadi melekat atau ada di dalam bagiannya. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita mengamini bahwa Tuhan Yesuslah pokok kehidupan atau pusat kehidupan kita, tempat kita berpaut, tempat kita bertumbuh, maka itu juga semua bisa akan bertambah. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan, Dialah pusatnya, kita selalu melekat dan menempel padanya, kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu bisa membayangkan tadi ketika cangkok itu tidak berhasil karena hal-hal yang tidak mau melekat. Tapi ketika tadi cangkoknya sudah berhasil, karena ada hal-hal yang sungguh melekat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pohon tersebut, yang membuatnya bisa bertumbuh. Juga harapannya adalah berbuah. Cabang yang terpisah akan kering, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika tidak ada di dalam batang pohon yang utama. Kita bisa membayangkan hal itu. Ketika kita memiliki akar hidup yang kuat dan juga terus menempel di dalamnya, kita akan terus mendapat suatu kehidupan di dalamnya. Kita menikmati kehidupan dan kita juga diizinkan untuk berbuah di dalam Tuhan Yesus. Jika kita terus tinggal di dalamnya, kita juga akan berbuah dalam arti bahwa kita melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita dibersihkan, kita dimurnikan, dan yang pasti Tuhan memelihara kita. Artinya kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan dengan buahnya, kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan, kepada sesama kita, kepada ciptaan Tuhan juga semua, itu juga adalah buah-buah yang Tuhan inginkan kita memberlakukan itu kepada semuanya. Dengan buah yang sudah kita lakukan, kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inti dari semua ini adalah bahwa kita bisa hidup dan berbuah. Bisa kita katakan bahwa kita berkelimpahan kasih oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika seseorang melakukan kehendaknya, ketika seseorang tinggal di dalamnya, pasti seseorang akan memberikan buah yang baik dan benar, karena kita akan terus melekat kepada Tuhan Yesus. Membagi buah pada setiap sesama kita, membagi buah kita kepada setiap ciptaan Tuhan, sehingga akan selalu mendatangkan sukacita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika teman-teman calon CD memiliki kerinduan untuk selalu bertumbuh bersama di dalam Kristus, kalian adalah ranting-ranting yang akan selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Is that right? Benar enggak? Mengamini enggak? Mengamini. Ya, kalian benar-benar merindukan bahwa kalian yang berbeda-beda,
memiliki satu kesamaan. Kalau tadi Yohanes dan Roma memang berbeda, tapi teman-teman dari bacaan dasar Romanya, teman-teman bisa saling saling menyatukan hati, sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mendukung mereka untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus, selalu ingin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur jika kami semua Tuhan berikan kesempatan untuk terus bertumbuh ketika Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami menghasilkan buah-buah yang baik dan benar di hadapan Engkau, di hadapan sesama kami, di hadapan ciptaan Tuhan. Ajaran kami ya Bapa, terlebih teman-teman calon CD yang memang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pertumbuhan mereka sungguh-sungguh pertumbuhan yang matang, yang mapan, sehingga mereka memiliki buah-buah yang bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Dikembalikan kembali pada Bu Jati. Terima kasih Bu Wiwit untuk renungannya pada sore hari ini. Teman-teman calon CD sudah mendengarkan tadi? Nah, kuncinya adalah cinta kepada Tuhan Yesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di dalam hati kita cinta kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Saya mengundang teman-teman calon CD untuk berdiri di depan sini. Kita akan memujikan lagu Aku Tresno Yesus. Silakan. Pakai gerakan ya. Boleh di bawah, boleh di atas. Teman-teman silakan pakai gerakan ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku silakan. Jero banget. Tresnaku lebih semangat lagi. Aku tresno Yesus, jero banget. Sedalam apakah cintamu kepada Tuhan? Yuk. Jero banget. Tresnaku jero banget. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita menyanyi bersama. Mengakui bahwa kita cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita juga bisa menghantar kepada anak-anak kita untuk terus cinta kepada Tuhan. Dan mereka boleh menggapai masa depan mereka bersama Tuhan. Jero banget. Tresnaku jero banget. Mari Ibu Bapak kita ikuti gerakan teman-teman calon. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku
jero banget. Terima kasih. Teman-teman silakan duduk. Ibu, Bapak, dan teman-teman, demikianlah ibadah pembukaan kita pada sore hari ini.